ada pertemuan dari komunitas yang boleh tahu namanya apa Bu? Bisa di KTK, Pak. singkatannya apa Bu? Pos Plus Bersaudara. Komunitas Komunitas Kembang Kus Bersaudara Kus Plus. Oh iya Bu, kegiatan dari komunitas ini apa aja sih Bu selama ini? Kegiatannya ya pengajian, satu, kedua membantu yatim piatu, ketiga buka bersama, Belajar. ya. Kejar. Terus Bu, ke komunitas ini sudah berdiri berapa lama Bu? Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun Bu ya. Bu, selama 5 tahun ini Bu, komunitas ini bagaimana Bu? Apa pengurusnya tetap apa ganti-ganti Bu? Oh, ini kebetulan pengurus baru. Kalau yang lama itu saya rasa kurang ini ya, bukan kurang pinter, kurang bermasyarakat. Kalau yang sekarang mungkin alhamdulillah bisa bermasyarakat, bisa tidak pilih kasih, bersatu sama grup lain. Terus Bu, untuk kedepannya nih Bu, komunitas ini mau apa? Mau untuk bidang sosial atau bidang apa? Mungkin bisa dijelaskan Bu? Mungkin dalam bidang sosial satu. Kedua, kita mau menggalakkan pengajian lebih dalam sama musik. Oh, musik. Terus Bu, komunitas ini Bu, anggotanya dari mana aja Bu? Anggotanya kurang lebih 100 ya. Kurang lebih 100 orang bisa menambah. Itu seluruh Indonesia apa cuma di Jakarta aja Bu? Jabodetabek. Jabodetabek Bu ya. Ya, batasan usianya ada Bu? Enggak, bebas. Bebas. Bu, selama Ibu di sini Bu, di komunitas ini Ibu sebagai apa sih Bu sini Bu? Saya sebagai penasehat dan selalu membantu lah kalau ada kekurangan dalam komunitas ya, tapi ya. Selama di komunitas ini Bu, apa nih Bu suka dukanya Bu? Suka dukanya ya kadang-kadang pendapat orang itu kan masing-masing ya, suka ada berselisih tapi sudah nggak ada masalah. Yang penting kita kompak bersatu. Oke Bu, ya. Saya mau ke Pak Fatullah dulu sebentar Bu ya. Oke, silakan. Selamat malam Pak Fatullah. Malam, Ini malam Bos. alias Pak Wowo nih Pak. Ya, alias Pak Wowo. Pak Fatullah di komunitas ini sebagai apa Pak? Sebagai penasehat. Penasehat Pak ya. Dalam komunitas ini Pak, apa nih Pak yang Bapak terlibat di komunitas ini apa nih Pak? Sebenarnya kita ini kan namanya sudah umumnya tuh banyak anggotanya pensiun, lansia lah ya. Yeah. Nah, kalau lansia itu udah nggak ada kegiatan kan, makanya kita bersilaturahmi dan silaturahmi, tapi kita juga didasari dengan musik-musik. Kebetulan musiknya kita khusus kepada Kus Plus, legendaris musik itu seperti itu. Jadi ya kita kumpul-kumpul, terus kita menikmati musik, bahkan juga bernyanyi kan begitu. Di samping kita juga ada kegiatan yang telah disampaikan sama Bu Ani, yaitu kita ada pengajian, ada satu anak yatim, kemudian ada bazar, kemudian ada kalau ada istilahnya musibah gempa itu kita juga ikut turun tangan, haji dan sebagainya. Kita juga menyumbang lah sebagai donasi. Seperti itu. Pak, selama terlibat di Bapak sebagai penasihat di komunitas ini Pak, apa nih Pak yang enaknya gabung di grup ini apa nih Pak? Enaknya ini kita ngobrol sambil bertukar pikiran. Karena di KTK ini itu bermacam-macam orang pensiunan, ada yang dari dari manajer kumpul, dari dosen, dari penyanyi, dari pengusaha, bahkan dari polisi, macam-macam. Tapi mereka sudah pensiun semua, gitu loh. Jadi memasuki lansia lah ya, atau sudah lansia juga gitu. Kebanyakan sih memang umurnya ya di atas 50-an. Nah, tapi juga kita nggak menutup bagi mereka yang masih muda juga mau ikut, jangan apa-apa, nggak ada masalah juga. Tapi kebanyakan kita yang sudah lansia seperti itu. Jadi ya semua umur bisa Pak, bisa gabung aja, Pak ya? semua umur bisa, tapi kebanyakan memang sudah yang umur pensiun. Iya, soalnya kan lagunya Kus Plus biasanya di atas umur 60-an Pak. Betul, betul. Gemarin juga sampai sekarang. Betul. Soalnya
ngertinya lagu Kus-Plus kan cuma di Iya, atas anak-anak 60. sekarang udah nggak ada yang Hmm. tahu Kus-Plus itu. Ini binatang apa nih Kus-Plus? Nyanyi apa nih kan gitu kan? Seperti itu. Tapi bagus juga sih kita bisa legendakan musik-musik yang dahulu tahun 60-an, 70-an, 80-an itu memang kita nikmat sih untuk menikmatinya itu. Nggak pernah mati lagu-lagu itu. Kalau lagu-lagu yang sekarang kan 3 bulan sudah in tapi udah langsung jatuh. Kalau ini seterusnya masih kita enak didengarnya gitu loh. Ya. Bahkan Noah aja itu kan si Noah itu pernah juga mereview lagi lagu-lagu tembang kenangan gitu, Kus-Plus dan sebagainya. Memang mungkin dia ngarangnya dari hati kali ya, sehingga selalu dikenang oleh kita ini orang-orang yang lahir tahun-tahun 70-an gitu kan, 80-an seperti itu. Bapak, Pak Bobo, saya panggil Pak Bobo Ya, aja Pak ya. oke. Pak, dalam komunitas ini Pak, apa nih Pak yang menjadi pemicu bahwa komunitas ini sudah berlangsung katanya 5 tahun Pak ya? Betul. Terus apa nih Pak yang bisa membuat komunitas ini bisa bertahan 5 tahun nih Pak? Ya karena kita solid aja dan kita tidak ada memandang perbedaan. Ya kan orang berbeda-beda kan, ekonomi, kadang-kadang pendidikan dan sebagainya. Jadi kita nggak mikir itu. Yang penting kita happy. Karena happy itu dibutuhkan oleh kita. Maka saya kan juga dosen. Saya selalu kalau ngajar pasti are you happy sebelum saya mulai. Yeah. I am happy, we are happy. Nah, berarti happy itu dibutuhkan sekali oleh setiap orang, apalagi yang masih lansia yang sudah rezekinya sudah berkurang, kesehatannya sudah berkurang, maka diobati dengan musik-musik itulah, yang dimana kita mengalami musik-musik yang tahun 60, 80, 70 dan 80-an seperti itu. Jadi enak lah Pak Edo gitu, karena kita seumur gitu kan, dan pengalamannya juga sama gitu. Jadi itu kadang-kadang chemistry-nya bisa masuk gitu. Seperti itu. Terus harapannya nih Pak, ke depan dengan komoditas ini Pak, harapan ke depannya dengan komoditas ini bagaimana? Ya harapannya kita selalu jaga dengan happiness. Bapak tahu nggak hari kebahagiaan itu setiap tanggal 20 Maret sedunia. Jadi hari kebahagiaan sedunia itu tiap tanggal 20 Maret. Nah kita mencari kebahagiaan di musik KTK ini gitu. Dan sambil menikmati musik dan juga ada kegiatan-kegiatan seperti keagamaannya tadi, santunan, kemudian bazar, ekonominya juga ada bazar, kemudian pengajian tiap 3 bulan sekali, dan juga menjadi sosial juga untuk membantu yang banjir, yang seperti itu. Jadi sifatnya memang kegiatannya sosial, Pak Edo. Seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Edo. Pak Imam, maaf Pak Imam, selamat malam Pak Imam. Jadi Pak Imam di komunitas ini sebagai apa Pak? Oh, pendiri ya Pak, bersama sahabat saya dan juga ada beberapa yang lain. Jadi dan saya waktu itu dinobatkan menjadi ketua umum yang pertama. Udah 4 tahun aku yang pegang. Untuk ketua umumnya saya selama 4 tahun. Oh Bapak ketua umum pertama Pak ya? Pak pada saat Bapak jadi ketua umum apa nih Pak yang mau motivasi apa Pak yang dalam pikiran Bapak? Kita memang sebenarnya kita kan memang penggemar lagu-lagu Kus Bersaudara dan Kus-Plus. Itu kita berkumpul untuk silaturahminya ya. Jadi yang penting silaturahminya. Kebetulan waktu itu launchingnya kita di Sahid Jaya, di mana Abah Yokuswoyo datang, istrinya Bu Rio datang. Nah, jadi kita resmi ya, tidak seperti komunitas lain yang seperti bisa bentuk tapi nggak perlu izin. Kalau ini kita izin dari keluarga Kus-Plus yang masih ada lah ya. Oh dapat izin juga Pak ya? Hah? Dapat Ya. izin juga ya? Ada tanda tangan dari Nomo misalnya. Terus Yok juga menyerahkan pataka, bendera ya kan, waktu di Sahid ya, di Hotel Sahid Jakarta. Semuanya kan anggota Kus-Plus kan sudah meninggal semua Pak ya? Tinggal satu Abah Yok, terakhir Nomo beberapa bulan yang lalu di Magelang. Pak, dari komunitas ini Pak, kan sudah 5 tahun katanya Pak ya? Ya, usianya mau 5 tahun. Semua 5 tahun. Pak, dari pertama Bapak sebagai ketua umum sampai sekarang nih Pak, apa nih Pak yang menjadikan bahwa komunitas ini harus solid, harus
harus berdiri gitu Pak. Apa nih Pak? Sebenarnya kita pernah kerjasama dengan komunitas lain, waktu itu sukses ya untuk menyambut Maulid Nabi besar Muhammad waktu di Taman Kulina Jatibening ya, Jatiwaringin ya, Jatiwaringin. Kita pernah sukses dan kita juga banyak yang kita kunjungi kafe-kafe, tapi kita garis besarnya kita mendukung lagu-lagu Kus Bersaudara dan Kus Plus ya, seperti Plus misalnya ya. Terus Kita dulu begitu kita ke Kus Plus supaya apa? Supaya generasi penerus kita ini masih ingat dengan lagu-lagu itu, kita pertahankan gitu. Jadi apa ya, sebagai legendaris ya, jadi lagu-lagu lamanya masih dipertahankan masih gitu, supaya jangan hilang gitu. Pak, dari komunitas ini Pak, kan semuanya kan penggemar dan pendengar kan. Iya, iya. Ada yang bermain juga musik kus juga. Sementara aku sebagai, kalau aku penyanyi ya, aku nyanyi lagu-lagu Kus Plus dan tidak main keyboard, tidak ada, belum ada lah. Ada keyboard ada. Oh ada keyboard Ya, ada. Jalid. Oh iya sekarang ya, ada ya. Sekarang udah ada pemain keyboard, player ya, player dari anggota kita Humas ya. Jadi, tapi kita belum punya band ya. Kita sebagai pendukung lagu-lagunya legendaris itulah selama ini ya. Ya Pak, berarti ada juga pemusik yang terlibat di dalam kelompok ini Pak ya? Ya, ada salah satu player dan juga yang penyanyi ya. Saya juga penyanyi ya. Pak, ini Pak, harapan Bapak nih Pak, selanjutnya nih untuk komunitas ini Pak, apa Pak sebagai Bapak, ini mantan apa bagaimana, mantan ketua umum apa bagaimana Pak? Ketua umum Ya, sekarang jadi penasehat. ya sekarang Bapak jadi penasihat apa nih Pak untuk kedepannya? Kedepannya kita mengharapkan kita lebih berkembang, lebih maju, dan tentunya banyak kegiatan yang kita nanti program-program kita ke depan, yaitu misalnya tadi yang Bu Ani bilang, mungkin nanti ada bazar, ada apa, sosial. Ya, sosial sih udah ya, udah berjalan. Sosial tuh yatim piatu kita pernah sukses ya di Bali Bintang ya. Kemarin juga dia belum tanggal 8 juga udah. Terus kita pernah di pantai apa tuh ya? Muara Gembong. Muara Gembong, kita pernah ya waktu itu di bawah pimpinan Pak Abu waktu itu ya, karena aku tuh waktu itu peralan. Jadi kita mendukung menolong orang-orang yang susah di pinggiran pantai. Kita menyerahkan bantuan-bantuan ya Pak. Itu aja. Jadi kedepannya kita mengharapkan ini lebih ditingkatkan itu, lebih ditingkatkan. Kalau enggak berarti kita nggak maju, ya kan? Jangan udah kasihan. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edo, sama-sama. Semoga sukses ya Pak Edo. Terima kasih Pak.